Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Bagaimana kabar Anda? Ini masih tanggal muda gitu ya. Pasti masih bisa tersenyum. Tapi ada juga sebagian orang yang ketika tanggal masih terlihat muda, juga ada yang sudah mulai cemberut gitu ya. Kenapa? Karena gajinya hanya numpang lewat saja. Banyak orang mengalami hal seperti itu. Banyak orang ketika dia dapat gaji sekedar hanya numpang lewat, kemudian akhirnya bingung lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang masih sisa 20 hari ke depan. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari penuh perubahan ya. Semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari ini hari Minggu, saya membuat audio ini jam 22:24. Saya masih di Hotel Doubletree Hilton, di kamar suite gitu ya, di kamar suite salah satu kamar terbaik yang ada di hotel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Oktober 10/10/2021, tepat 7 tahun yang lalu gitu ya, saya menikah dengan istri saya. Artinya hari ini adalah hari anniversary kami, hari peringatan pernikahan kami yang ke-7. Itu kenapa saya mengosongkan semua jadwal kegiatan saya di 3 hari ini, hari Sabtu, Minggu, dan besok gitu ya, Senin. Ya sekedar untuk menikmati kebersamaan, menikmati peringatan kami menikah, mengenang kembali gitu ya semua kejadian-kejadian yang sudah bersama saya dan istri lewati. Meskipun sebelumnya emang sudah sempat pacaran, sudah hampir 5 tahun, kemudian menikah. Dan saya ingat sekali bahwa semua kebaikan-kebaikan itu memang adalah hasil keselarasan, sinkronan, keselarasan antara pikiran saya dan pikiran istri. Yang namanya rumah tangga, ketika Anda memutuskan untuk menikah, ketika Anda memutuskan untuk serius ke sebuah pernikahan, maka Anda harus siap juga untuk sadar bahwa akan ada pikiran lain, akan ada pendapat lain yang mungkin berbeda dengan pendapat Anda. Kenapa? Karena setiap orang itu kan hidupnya berdasarkan program di pikirannya. Ketika pengalamannya berbeda, maka pasti program di kepalanya berbeda. Ketika dia lahir dari keluarga yang kaya juga pasti beda, dari keluarga yang miskin juga pasti beda. Nah, ketika sebuah pernikahan terjadi, itu adalah menggabungkan dua kekuatan pikiran untuk menjadi satu. Dan menjadi sebuah power yang lebih besar lagi untuk membuat hidup menjadi lebih kaya dan lebih sukses. Inilah alasan kenapa dikatakan menikahlah maka pasti kaya. Ada syaratnya, ada caranya, yaitu apa? Harus selaras antara pikiran suami dan pikiran istri. Impiannya juga harus sama. Yang istri juga punya mindset yang mengkayakan, suaminya juga punya mindset yang mengkayakan, sehingga ketika ini menjadi satu, maka menjadi sebuah kekuatan baru yang lebih besar, lebih mudah, lebih cepat untuk menaikkan level kekayaan kita dalam membangun sebuah rumah tangga. Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Makanya sebelum Anda menikah, ini bagi yang belum menikah ya, sangat penting sekali mengetahui mindset orang itu apa. Jadi paling enggak ya, kalau pasangan Anda belum kaya, paling tidak Anda tahu pasangan Anda itu punya mindset yang mengkayakan. Ketika saat itu pasangan Anda belum kaya, itu enggak apa-apa, itu bukan persoalan. Tapi celakanya adalah kalau pasangan Anda sudah tidak kaya dan juga tidak punya mindset yang mengkayakan, ini yang harus Anda sebaiknya hindari. Tapi kalau pasangan Anda waktu
Anda mau menikah itu belum kaya, tapi dia punya mindset yang mengkayakan, lanjutkan pernikahan Anda. Kenapa? Dengan menikah maka mindset itu semakin besar dan semakin menjadi kenyataan. Makanya saya bilang yang penting itu adalah isi di kepalanya. Ketika Anda punya mindset yang mengkayakan, pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda juga punya mindset yang mengkayakan, ini menjadi sinkron gitu ya, menjadi selaras, menjadi sebuah kesatuan, menjadi power yang besar untuk menaikkan level rezeki Anda. Nah, buat Anda yang sudah menikah, Anda perlu saling ngobrol, saling tukar pikiran gitu ya, tukar program untuk membuat selaras, karena mungkin selama ini Anda berdua jarang ngomongin tentang uang. Mungkin Anda berdua termasuk orang yang takut sama uang, takut sama kaya. Nah, itu kenapa Anda butuh belajar AMC supaya Anda tahu saya ini masuk mindset kaya atau mindset yang miskin. Pasangan saya gimana? Nah, kenapa di AMC saya buat sebuah kuesioner gitu ya, buat sebuah kuis pertanyaan yang nanti bisa terlihat apakah Anda berani sama uang ataukah takut sama uang. Ini penting sekali. Ketika Anda tahu Anda takut sama uang, Anda tahu apa yang mau dirubah. Termasuk juga dengan pasangan Anda. Ketika Anda tahu pasangan Anda itu juga takut sama uang, Anda bisa merubahnya. Tapi yang celaka kalau Anda dan pasangan Anda sama-sama tidak tahu. Nah, ini sama saja dengan orang bodoh tapi tidak tahu kalau dia bodoh. Tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini bahaya. Lebih bagus orang bodoh yang tahu kalau dia bodoh, sadar kalau dia bodoh. Sehingga apa? Dia punya kesadaran, punya kemauan untuk berubah. Faktanya, banyak orang tidak tahu bahwa apa yang dia kerjakan sebuah kesalahan. Banyak orang itu tidak sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu membawa dia ke jurang kemiskinan, membawa dia tetap dalam kondisi yang tidak nyaman. Tidak tahu. Tapi ada juga yang dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu artinya apa? Ya sudahlah, ini sudah hidup saya. Mungkin saya sudah menikah, ini sudah kehendak Tuhan, sudah dapat istri yang seperti ini, dapat suami yang seperti ini, sudah terima saja, hidup di dunia susah, tidak apa-apa. Ada loh orang seperti itu. Ada orang yang punya mindset seperti itu. Ya sudahlah, di dunia tidak apa-apa susah, di dunia tidak apa-apa tidak nyaman. Ada. Perhatikan omongan mereka. Berarti betul dong kalau saya mengatakan bahwa ada orang yang dia nyaman dalam kemiskinan. Lalu bagaimana Tuhan mau memberikan perubahan ketika orang itu sendiri sudah tidak mau untuk berubah? Padahal ayatnya sudah jelas, kata Allah, kata Tuhan, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Kalau dia tidak mau berubah, dia tidak menunjukkan niatan untuk berubah, ya sudah, selamanya seperti itu. Nah, sekarang Anda yang sudah menikah, ngobrol sama pasangan Anda, sama suami Anda, sama istri Anda. Ngobrol dengan mesra, dengan penuh cinta gitu ya. Supaya apa? Terjalin sebuah kekuatan, muncul sebuah kekuatan besar, kekuatan pernikahan yang mengkayakan. Ketika ada pernikahan yang jadi miskin, maka yang salah bukan Tuhan ngasih jodohnya, tapi yang salah adalah isi pikiran dari dua orang ini, pikiran dari suami dan istri ini. Karena itu, sadarilah dan segeralah berubah. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.